إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali bermajlis dalam rangka melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa kaidah-kaidah fikih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan malam hari ini para jemaah sekalian, insyaallah kita akan masuk pada kaidah yang pertama setelah kita membahas 10 bait yang semuanya isinya hanyalah muqaddimah pendahuluan. Sekarang kita masuk bait yang ke-11 yang merupakan kaidah pertama di dalam tulisan singkat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa niyyatuna syartun li sa'iril amal biha as-salahu wal fasadu lil amal. Wa niyyatuna, dan niat kita, syartun merupakan syarat, lisairil amal untuk seluruh amal perbuatan. Niat merupakan syarat untuk seluruh amal perbuatan. Biha, dengan niat tersebut, as-salahu, sahnya, wal fasadu, atau rusaknya, lil amal, suatu amalan. Jadi tergantung niat seseorang. Kalau niatnya benar, maka amalannya ikut benar. Kalau niatnya rusak, amalannya ikut rusak. Ya. Nah, ini dia kaidah yang pertama yang beliau sebutkan. Kaidah tentang niat. Wa niyatuna syartun lisairil amal, dan niat kita merupakan syarat untuk seluruh amalan. Bihas salahu wal fasadu lil amal, dengan niat tersebut benar atau rusaknya suatu amalan. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, kaidah ini, kaidah yang berkaitan dengan niat, kata para ulama, merupakan kaidah yang paling besar dari semua kaidah fikih. Maka kaidah yang paling besar adalah kaidah tentang niat. Kenapa dia menjadi kaidah yang paling besar? Sebagaimana yang antum baca tadi, yang antum dengarkan tadi, seluruh amal perbuatan kita itu benar atau rusaknya tergantung niat. Solat yang kita kerjakan, yang 5 waktu setiap hari, setiap malam, itu benar, sah ataukah tidak sah tergantung niat. Puasa Ramadan yang menjadi salah satu rukun Islam, sah atau tidaknya puasa Ramadan kita tergantung niat. Haji kita, umrah kita, zakat kita, dan ibadah lainnya, semuanya dipengaruhi oleh niat. Bagaimana kaidah ini tidak menjadi kaidah yang besar, sedangkan amal perbuatan seluruhnya bergantung kepadanya. Amal perbuatan seluruhnya bergantung kepadanya. Ya. Oleh karena itu perhatian para ulama terhadap kaidah niat ini sangat besar sekali. Ya. Baik, para jemaah sekalian,
Berkaitan dengan kaidah niat ini, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dari apa yang akan kita bicarakan ini. Yang pertama adalah kita ingin membicarakan apa yang dimaksud dengan niat. Ya, menurut antum apa itu niat? Abu Yazid, apa itu niat? Niat gitu. Baik. Apa itu niat? Pak Iskandar? Perkara yang diniatkan. Ya, memang kata para ulama, minas sa'bi ta'riful ma'ruf. Di antara perkara yang sulit adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Itu sulit. Apa itu air? Orang sudah paham air. Kalau antum jelaskan semakin repot. Itu di antara perkara yang sulit kata sebagian ulama, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Tetapi para ulama tetap memberitahukan kita tentang apa itu niat. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarafi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dalam madhab Maliki. Beliau berkata, an-niyatu, yang namanya niat, hiya qasdul insani biqalbihi ma yuriduhu bifi'lihi. Yang namanya niat adalah qasdul insani biqalbihi, keinginan seseorang dengan hatinya. Pelungguh perhatikan kalimat ini, keinginan seseorang biqalbihi, dengan hatinya. Ini penting kalimat ini. Niat adalah keinginan seseorang dengan hatinya, ma yuriduhu bifi'lihi, terhadap sesuatu yang ingin dia lakukan. Itulah niat. Keinginan hati terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Itu niat. Ketika azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ada di dalam hati antum keinginan untuk sholat zuhur. Antum langsung pergi ke tempat air wudu, kemudian antum berwudu, setelah itu berangkat, antum ingin sholat zuhur. Itu menunjukkan antum punya niat. Ya. Jadi niat itu adalah keinginan seseorang di dalam hatinya terhadap apa yang akan dia lakukan. Dan ini pengertian niat yang dijelaskan oleh rata-rata para ulama. Maka ini membawa kita kepada pembahasan yang kedua, di mana tempat niat? Ya. Di mana tempat niat? Nah, antum sudah tahu tadi penjelasan apa itu niat. Keinginan seseorang di dalam hatinya terhadap apa yang akan dia lakukan. Maka sepakat para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, mazhab apapun antum tanya, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mereka antum tanya, di mana tempat niat, maka semuanya mengatakan di dalam hati. Tidak ada khilaf. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Bittifaqil ulama, menurut kesepakatan para ulama. Fa in nawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi. Seandainya ada orang berniat dengan hatinya dan dia tidak menambah dengan ucapan, sekedar niat di mana? Dalam hati. Tanpa dia melafazkannya dengan lisannya, ajza'athun niyatu, maka itu sudah cukup. Bittifaqihim, menurut kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Tidak ada khilaf. Antum tanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, di mana tempat niat? Semua mereka mengatakan fil qalbi, di dalam hati. Setelah antum tahu apa itu niat, setelah antum tahu di mana tempat niat, maka timbul permasalahan yang ketiga. Apa hukum melafazkan niat? Ini perkara antum sudah paham sebenarnya, cuman
Tidak mengapa kita bicarakan sedikit. Para jemaah sekalian, ada dua pendapat yang diucapkan oleh sebagian ulama terkait dengan melafazkan niat. Pendapat yang pertama yang mewajibkan melafazkan niat. Antum ingat, mewajibkan. Bahkan mereka mengatakan, pendapat ini mengatakan, kalau tidak dilafazkan niat, kalau tidak dilafazkan meskipun sudah ada di dalam hati, kalau tidak dilafazkan dengan lisan, maka tidak sah ibadah tersebut. Pendapat ini dimunculkan oleh salah seorang ulama mazhab Syafi'i, kemudian dibantah rame-rame oleh ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i juga. Saya ulangi, pendapat yang mengatakan wajib melafazkan niat itu diucapkan oleh seorang ulama mazhab Syafi'i, tetapi dia dibantah rame-rame oleh ulama mazhab Syafi'i yang lain. Bukan kita yang membantah, tapi ulama mazhab Syafi'i yang lain membantahnya. Ada salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdillah Az-Zubair bin Ahmad bin Sulaiman Az-Zubairi. Ya, Abu Abdillah Az-Zubairi. Dialah yang pertama kali mengeluarkan pendapat wajibnya melafazkan niat. Dan subhanallah jemaah sekalian, pendapat ini keluar dari beliau disebabkan beliau salah memahami ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah bahayanya salah paham itu. Ya, makanya Syekhul Islam Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, di antara sebab seseorang itu menyimpang itu ada dua. Yang pertama adalah su'ul qasdi, salah niat, dan yang kedua adalah su'ul fahmi, salah paham. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Di antara sebab orang itu keluar dari jalur kebenaran, yang pertama adalah su'ul qasdi, salah niat. Dia sudah tahu yang benar tetapi niatnya salah, maka dia tidak mau mengikuti yang benar itu. Ya. Sudah tahu yang benar, tetapi masalahnya dia punya tujuan yang salah. Dia punya keinginan yang salah. Dia punya kepentingan yang salah, akhirnya tidak mau dia ikuti yang benar meskipun dia tahu. Sedangkan sebab yang kedua adalah su'ul fahmi, yaitu salah pemahaman. Ya, salah paham. Dan dengan segala hormat kepada beliau rahimahullahu ta'ala, ulama kita ini Al-Imam Abu Abdillah Az-Zubairi, beliau salah di dalam memahami ucapan Imam Syafi'i, dan yang menyalahkan beliau adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lainnya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Antum pernah dengar nama Imam Nawawi? Masyhur. Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadus Salihin, masyhur Imam Nawawi. Baik. Apa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah? Imam Syafi'i mengatakan, "Idza nawa hajjan aw umratan", apabila seseorang itu berniat haji atau berniat umroh. Niat itu di mana? Hati. Apabila seseorang berniat haji atau umroh, kata Imam Syafi'i, wa ajza'a wa illam yatalaffaz, maka itu sudah cukup meskipun dia tidak melafazkan. Itu sudah cukup meskipun dia tidak melafazkan. Walaisa kas-salati, tidak seperti salat. Tidak seperti salat. La tasihhu illa bin nutqi, adapun salat dia tidak sah kecuali dengan ucapan. Antum perhatikan, Imam Syafi'i mengatakan salat tidak sah kecuali dengan apa? Ucapan. Maka langsung Al-Imam Abu Abdillah Az-Zubairi ini, seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan berarti salat tidak sah kecuali dengan mengucapkan niat. Karena Imam Syafi'i mengatakan salat tidak sah kecuali dengan apa? Ucapan. Berarti harus diucapkan niat, kalau tidak, tidak sah. Ya. Apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Qala ashabuna, berkata para ulama di dalam mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, ghalata hadzal qailu, keliru orang ini.
Keliru orang ini. Yang mengatakan adalah ashabuna, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ghalata hadzal qail, keliru orang ini. Wa laisa muradu Syafi'i bin nutqi fi salati hadza. Bukan maksud Imam Syafi'i salat tidak sah kecuali dengan ucapan, bukan maksud beliau ucapan niat, bukan. Bal muraduhu takbir, tetapi maksud beliau adalah ucapan takbiratul ihram. Gimana antum salat? Jemaah sekalian, antum sudah punya niat dari rumah untuk salat. Kemudian antum berdiri menghadap kiblat tetapi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Bisa antum mulai? Ya, antum berdiri 30 menit tetapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak mulai salatnya. Tidak mulai, jangankan akan sah, mulai saja belum. Ya. Itu maksud Imam Syafi'i, ucapan takbir. Berbeda dengan haji dan umrah. Kalau haji dan umrah cukup niat tanpa ucapan. Apa maksudnya? Ucapan labbaik Allahumma hajjan itu. Seandainya seseorang sudah punya niat untuk haji, meskipun di miqat dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, sah hajinya. Ya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ada orang dia punya niat umrah. Sesampai di miqat dia tidak mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia tidak ucapkan, sah umrahnya. Kenapa? Sudah cukup dengan niatnya. Itu maksudnya. Kalau haji dan umrah cukup dengan niat meskipun tanpa ucapan. Ucapan apa? Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Berbeda dengan salat. Kalau salat tidak cukup niat saja, harus dengan ucapan. Ucapan apa itu? Takbir, bukan ucapan niat. Ya. Jadi kalau pendapat yang mengatakan wajib melafazkan niat, bahkan ini ditolak oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, ditolak. Yang menjadi perselisihan lagi, ya, mohon maaf antum jadi berbicara tentang perbedaan pendapat. Yang menjadi perselisihan lagi adalah kalau melafazkan niat itu tidak wajib dan bukan syarat, lalu apakah melafazkan niat itu disunnahkan dan dianjurkan? Ya. Kalau wajibnya tidak. Wajib melafazkan niat, ini ditolak oleh mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau kita katakan sunnah melafazkan niat, dianjurkan melafazkan niat? Bagaimana? Dianjurkan itu, betul tidak dianjurkan melafazkan niat? Adapun yang ini maka para ulama kita berbeda pendapat. Ya. Kita harus akui jamaah sekalian, kebanyakan ulama memang menganjurkan melafazkan niat. Kebanyakan ulama. Harus kita akui itu. Ya. Kebanyakan ulama. Akan tetapi sebagian ulama tidak menyetujuinya. Dan wallahu ta'ala a'la wa alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak menganjurkan melafazkan niat. Kita harus jujur, kebanyakan ulama bagaimana? Menganjurkan antum melafazkan niat. Kebanyakan ulama. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, waqad tanaza'an nas, para ulama berbeda pendapat, hal yustahabbu talaffuz bin niyyah, apakah dianjurkan melafazkan niat? Faqala ta'ifatun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Sekelompok ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, 3 mazhab. Ya, mereka mengatakan yustahabbu liyakuna ablaq, dianjurkan melafazkan niat supaya lebih kuat niat dalam hati ini. Kebanyakan ulama. Ya, akan tetapi wa qalat ta'ifatun min ashabi Malik wa Ahmad, tetapi ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan la yustahabbu dzalik, tidak dianjurkan. Dan insya Allah ini dia yang lebih kuat. Setidaknya ada 4 alasan kenapa ini yang lebih kuat. Kalau ada yang mengatakan Ustaz kan ini kebanyakan ulama, kita katakan iya, kita hormat. Dengan perbedaan pendapat kita hormat, akan tetapi tentunya yang menjadi tolak ukur itu adalah dalil. Ya. Baik, saya ingin tanya sama antum. Kalau ada seorang suami berkata kepada istrinya bahwa istrinya itu dia ceraikan 3 kali sekaligus, dia mengucapkan kata talak
3 kali sekaligus dalam satu ucapan itu. Karena ada sebagian orang kadang kelewatan, sebagian orang talak siu sekalian katanya. Ada talak siu, jangankan talak telu, talak siu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia mengucapkan talak 3 sekalian? Menurut antum jatuh berapa? Jatuh berapa? Antum menyelisihi 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan jatuh 3. Jatuh 3. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mati-matian membela jatuh 1. Dan gara-gara itu beliau sempat dipenjara. Gara-gara itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sempat dipenjara. Beliau mengatakan mengucapkan talak 3 sekaligus jatuh 1. Karena itu yang terjadi di zaman Nabi SAW dan di zaman Abu Bakar. Nabi SAW dan Abu Bakar, kalau ada orang mengucapkan kata talak 3 sekaligus jatuh 1. Baru di zamannya Umar dijatuhkan 3 oleh Umar. Kenapa? Karena Umar melihat banyak orang main-main. Maka sebagai hukuman dijatuhkan 3 oleh Umar. Ijtihad dia. Nah, 4 mazhab mengambil ijtihadnya Umar, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah mengambil apa yang datang dari Rasul dan Abu Bakar. Dan subhanallah jamaah sekalian, meskipun sendirian Ibnu Taimiyah dan dia pernah dipenjara gara-gara itu, antum sekarang masuk ke pengadilan agama, pendapat yang dipegang pendapatnya Ibnu Taimiyah, bukan pendapat 4 mazhab. Yang ingin tiang sampaikan, tidak mesti menyelisihi kebanyakan ulama itu salah, tidak mesti. Saya katakan tadi kebanyakan ulama mengatakan dianjurkan melafazkan niat. Kebanyakan ulama. Tetapi kita memilih pendapat tidak dianjurkan melafazkan niat. Ya. Menyelisihi kebanyakan ulama belum tentu salah ya. Karena yang terjadi tolak ukur adalah dalil. Taib. Setidaknya ada 4 alasan kenapa tidak dianjurkan melafazkan niat. Yang pertama, alasan yang pertama, tidak ditemukan dalilnya. Itu alasan yang pertama. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Humam, salah seorang ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahkan hadis yang dhaif, hadis yang lemah tentang melafazkan niat itu tidak ada. Jangankan yang sahih, yang lemah pun tidak ada hadis tentang melafazkan niat. Ya. Maka ini alasan yang pertama, tidak ada dalilnya. Jangankan yang sahih, yang lemah pun. Dan ini ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Tidak ada. Ya. Ada seseorang pernah berkata, antumnya saja yang tidak cermat, kata dia. Antumnya saja yang tidak teliti melihat hadis. Sebenarnya ada hadis tentang melafazkan niat, kata dia. Apa itu? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Di sana ada kalimat usalli, kata. Nah, ini tentunya tidak tepat. Apa arti sallu kama ra'aitumuni usalli? Salatlah antum sebagaimana antum melihat aku salat. Itu artinya. Bukan usalli di sini itu, ya, bukan. Ya. Jadi para ulama mengatakan hatta hadis yang dhaif pun tidak ada. Sehingga alasan yang pertama, kenapa kita memilih pendapat tidak melafazkan niat, karena tidak ada dalilnya. Alasan yang kedua jamaah sekalian, antum masih ingat tadi, niat itu amalan apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Dan ini disebutkan oleh salah seorang ulama mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa mahallun niyatil qalbu, tempat niat itu adalah hati. Fa in nawa biqalbihi duna lisanihi ajza'ahu. Kalau ada orang berniat dengan hatinya tanpa dia ucapkan, itu sudah cukup. Wa min ashabina man qala, di antara ulama mazhab Syafi'i ada yang berkata, yanwi bil qalbi, dia niatkan pakai hati, wa yatalaffadhu bil lisani, sambil dia ikuti dengan apa? Dengan lisan. Dia niatkan pakai hati sambil dia iringi dengan ucapan lisan. Yang mengatakan ini Al-Imam Asy-Syirazi, ulama besar mazhab Syafi'i. Dia mengatakan sebagian ulama dari kalangan mazhab kami ada yang berpendapat
bahwa niat itu diniatkan dalam hati sambil diiringi dengan lisan. Kemudian beliau mengatakan walaisa bisyai'in, dan itu tidak benar. Itu tidak benar. Kenapa? Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi, karena yang namanya niat itu adalah tujuan hati, keinginan hati. Ini alasan yang kedua. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, makanya orang mengatakan niat orang siapa yang tahu. Kalau antum ucapkan semua orang tahu. Niat orang, kita tidak tahu niat orang. Makanya pernah ada salah seorang ulama, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku dihalangi oleh Allah salat tahajud 5 bulan. 5 bulan aku tidak bisa bangun salat tahajud, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. 5 bulan. Padahal sebelumnya mudah bangun salat tahajud. Tiba-tiba 5 bulan itu setiap malamnya tidak bisa bangun salat tahajud. Gara-gara apa? Bidzambin adznabtuhu, gara-gara satu dosa yang aku lakukan. Apa dosanya tersebut? Menurut dia mengatakan raaitu rajulan yusalli wa yabki. Aku melihat ada orang salat sambil menangis. Fakultu, lalu aku pun berkata, hadza mura'in, orang ini orang riya ini. Padahal masalah riya itu masalah hati. Beliau masuk ke dalam hati seseorang, masalah hati seseorang, ya, maka Allah berikan beliau teguran, tidak bisa bangun salat tahajud selama berapa? 5 bulan. Aku melihat seseorang salat sambil menangis, lalu aku mengatakan, ini orang riya ini. Orang riya. Jadi niat itu amalan hati. Amalan hati, bukan amalan lisan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga para jemaah sekalian, mohon maaf kalau saya katakan melafazkan niat ini dia hanyalah formalitas. Apa arti formalitas? Bahasa kita formalitas. Sekedar begitu ya. Kenapa? Karena sepakat para ulama, kalau berbeda niat yang ada di dalam hati dengan niat yang diucapkan dengan lisan, mana yang jadi patokan? Dalam hati. Ada orang misalkan masuk waktu zuhur, maka dia pun pergi ke tempat wudu, di dalam hatinya sudah ada niat sholat zuhur dalam hatinya. Tetapi ketika dia akan takbir, sebelum takbir dia melafazkan niat dan qadarullah salah lafaznya. Usolli fardhol asri, kata dia. Padahal hatinya sholat apa? Zuhur. Tetapi ucapannya dia keliru, usolli fardhol asri. Menurut antum sah tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena yang jadi patokan di dalam hati. Yang jadi patokan dalam hati. Sebaliknya, ada orang dia menyangka ini sholat asar, padahal itu sholat zuhur. Dia menyangka sholat asar, akhirnya niat di dalam hatinya itu sholat asar, padahal sholat zuhur. Niat dalam hatinya sholat asar, tetapi sebelum takbir betul ucapan niatnya usolli fardhu zuhri, tapi dalam hatinya asar. Sah tidak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Yang jadi patokan dalam hati. Maka tiang katakan, kalau selamanya selalu yang jadi patokan dalam hati, untuk apa diucapkan? Ya. Toh juga semuanya yang jadi patokan dalam hati, lalu untuk apa kita perlu mengucapkan? Makanya tiang katakan, yang maaf bahasa tiang mungkin sebatas formalitas jadinya. Ada ataupun tidak adanya. Taib. Ini dia alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, bahwasanya sering sekali, kata para ulama, melafazkan niat ini sering sekali membawa orang kepada penyakit was-was jadinya. Selalu ragu. Dulu ketika tiang masih di Jakarta dulu, ada salah seorang, beliau masih muda, ya, umurnya masih muda, tetapi beliau seorang ustadz. Ketika kita sholat di samping beliau, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, beliau itu jarang jadi imam, padahal beliau dijadikan ustadz. Jarang beliau jadi imam. Subhanallah, imam itu sudah takbiratul ihram,
sudah membaca Al-Fatihah, sudah membaca surah, tetapi beliau belum selesai takbiratul ihram. Selalu. Jadi Allah enggak jadi. Allah enggak jadi. Baik. Surah Al-Fatihah sudah selesai, beliau belum mulai takbiratul ihram. Bahkan surah yang lain itu hampir selesai, beliau belum mulai. Tetapi kalau imam sudah ruku, Allahu Akbar, maka beliau tidak peduli, Allahu Akbar. Sahih ini. Beliau tidak peduli lagi dengan ini. Kalau imam sudah ruku. Dan ini cukup mengganggu kita ketika kita sholat di samping beliau. Ya, dulu ya. Jadi, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Falidzalika yaqa'u katsirun minan nas fi anwa'in minal waswas." Sering sekali banyak orang jatuh dalam penyakit waswas akibat ini. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini dia para jamaah sekalian sedikit pembahasan tentang apakah dianjurkan melafazkan niat atau tidak. Sekali lagi di sini ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi wallahu alam kita memilih pendapat yang tidak melafazkan niat karena sepertinya itu dia yang lebih kuat dalilnya. Itu dia yang lebih kuat dalilnya. Baik. Selanjutnya, apa fungsi niat? Apa fungsi niat? Perlu antum ketahui, pembahasan tentang niat itu ada dua golongan ulama yang membahasnya. Golongan yang pertama adalah ulama fikih. Golongan yang kedua adalah ulama akidah. Yang akan kita bicarakan di sini adalah golongan ulama fikih. Fungsi niat itu apa? Kalau ulama akidah ketika mereka berbicara niat, maka yang mereka maksud adalah ikhlas atau riya. Tidak ada ulama fikih, antum buka kitab-kitab fikih, tidak ada ulama fikih membicarakan masalah ikhlas ataupun riya. Tidak ada. Ulama fikih, karena memang bukan itu pembicaraan mereka ketika berbicara tentang niat. Mereka tidak menyentuh tentang masalah ikhlas atau tidak, mereka tidak menyentuh tentang masalah riya atau tidak. Itu pembahasannya ulama akidah itu. Karena riya itu apa hukumnya? Apa hukum riya? Syirik. Dan itu pembahasan akidah, syirik itu. Ya. Pembahasan akidah. Jadi ada dua golongan ulama yang membahas masalah niat. Ada ulama fikih dan ada ulama apa? Akidah. Kalau ulama akidah ketika mereka berbicara niat, yang mereka maksudkan niatnya sudah ikhlas ataukah masih riya. Dan ulama fikih tidak membicarakan itu. Ya. Ulama fikih tidak membicarakan itu. Nah, yang kita bicarakan sekarang fungsi niat itu apa? Menurut ulama fikih, fungsi niat menurut ulama fikih itu ada dua. Yang pertama, tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Untuk membedakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Terutama ketika kita melakukan sesuatu, yang sesuatu ini bisa saja dia jadi ibadah, bisa juga dia bukan ibadah. Contoh, berdiam diri di dalam masjid, tidur di dalam masjid, bisa tidak jadi ibadah? Kalau niat antum apa? I'tikaf. Tetapi kalau seandainya kita diomelin sama istri, ya, akhirnya nggak mau pulang, akhirnya nyodok tinduk di masjid, itu jadi ibadah atau tidak? Enggak. Padahal dia sama-sama tidur. Di sini yang membedakannya apa? Niat. Yang membedakannya niat. Antum tidur di masjid dengan niat i'tikaf, tidur antum itu bahkan ngorok antum di sana semuanya terhitung ibadah. Ya. Ngoroknya kita ketika tidur di masjid selama niat kita i'tikaf maka terhitung ibadah. Tetapi kalau seandainya seperti ini kan masjidnya ber-AC, ya kita numpang tidur karena ngadem misalkan, niat ibadah nilainya dinilai ibadah atau tidak? Tidak nilai ibadah. Subhanallah jemaah sekalian, maka di sini antum perhatikan niat itu. Ya. Sampai sebagian ulama mengatakan
adatul azkiya, ibadat, rutinitas kebiasaan orang-orang yang cerdas itu bisa bernilai ibadah. Antum kerja mencarikan istri nafkah, kalau antum niatkan untuk menjalankan perintah Allah yang menyuruh kita untuk menafkahi istri, kalau itu niat antum, maka setiap keringat antum itu bernilai ibadah. Tetapi kalau antum kerja, hanya keluar kerja saja, nyari duit, hanya itu, tidak ada niat untuk menjalankan perintah Allah, maka tidak ada nilai ibadahnya di sana. Tidak ada nilai ibadahnya. Makanya para ulama mengatakan adatul azkiya, rutinitas orang yang cerdas ibadat bisa bernilai ibadah. Bisa bernilai ibadah. Sedangkan ibadatul hamqa'adat, sedangkan ibadahnya orang yang tidak cerdas hanya akan bernilai rutinitas saja. Ada sebagian orang sholat zuhur hanya untuk sholat saja, tidak ada niat sama sekali, hanya untuk gugurang kewajiban. Ya. Jadi ini penting jemaah sekalian. Niat itu diantara fungsinya untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Terutama kalau perbuatan yang kita lakukan itu berpotensi bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi bukan ibadah. Seperti tadi, antum berdiam diri di masjid, kalau niatnya i'tikaf ibadah. Tapi kalau niatnya untuk ngadem karena ada AC, bukan ibadah. Contoh lain misalkan, ya, adalah tidak makan, tidak minum. Setiap hari dia tidak makan, tidak minum, ya. Kecuali nanti di malam hari misalkan satu kali saja. Ya. Dia bisa bernilai ibadah kapan? Kalau antum niatnya apa? Puasa. Tetapi dia tidak bernilai ibadah kalau niatnya untuk diet. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan di dalam kitab beliau Haqiqatus Siyam ketika membahas tentang puasa Ramadan. Beliau ingatkan terutama kepada ibu-ibu. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin, perhatikan niat untuk puasa itu. Ya, apa niat antum untuk tidak makan, tidak minum di bulan Ramadan itu? Kalau seandainya niatnya itu hanya untuk menurunkan berat badan, dikhawatirkan dia tidak dapat pahala puasa. Sampai ada sebagian ibu-ibu, kadang mohon maaf ibu-ibu, ada sebagian ibu-ibu ketika ketemu sama temannya pas sholat Idul Fitri dan temannya itu masih gemuk, apa kata dia? Gagal diet anti kemarin. Orang puasa bukan diet, gagal diet anti. Nah, ini salah niat yang seperti ini, salah niat. Ya. Jadi niat itu fungsinya, di antara fungsinya adalah untuk membedakan mana ibadah dan mana yang bukan ibadah. Ya. Jangan sampai ibadah kita menjadi sekedar rutinitas gara-gara tidak pandai di dalam berniat. Makanya sebagian ulama mengatakan tijaratul ulama an-niyah, bisnisnya para ulama itu ada dalam niat. Bisnisnya para ulama ada dalam niat. Bahkan subhanallah ada satu hadis ini sangat menakjubkan sekali. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani. Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu," barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, ranjangnya, kasurnya, springbednya, siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yakuma minal laili fayusalli, sebelum dia tidur sudah ada niat di dalam hatinya bahwa nanti dia akan bangun untuk sholat tahajud, sudah ada niat. Faghalabathu ainuhu, namun ternyata dia kelolosan hatta yusbih, sampai masuk waktu subuh. Sebelum tidur dia sudah ada niat, tapi ternyata kelolosan karena lelah misalkan, kelolosan. Apa kata Nabi SAW? Kutiba lahu ma nawa, dicatatkan baginya pahala apa yang dia niatkan itu. Wa kana naumuhu shadaqatan minallah, dan kelolosannya itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Subhanallah. Luar biasa. Dia kelolosan pun dapat niat, dapat pahala. Kelolosan pun dapat pahala. Kenapa? Karena dia sebelum tidur itu sudah ada niat. Tijaratul ulama fin niyah, bisnisnya para ulama itu ada dalam niat. Maka pandai-pandai jemaah sekalian. Baik, kemudian fungsi yang kedua dari niat yang dibahas oleh ulama fikih adalah tamyizul ibadat ba'dihha min ba'd, untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain.
Ya. Kalau tadi untuk membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Kalau yang kedua ini untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Terutama apabila ibadah itu dia mirip. Contoh, salat sunnah fajar berapa rakaat? 2. Salat subuh berapa rakaat? 2. Kalau kita yang salat berjamaah jelas perbedaannya. Sunnah fajar kita sendirian, bacaannya sir. Kalau salat subuh jahar. Tapi ibu-ibu yang salat di rumah, ibu-ibu yang salat sendirian di rumah, 2 rakaat pertama, setelah itu 2 rakaat yang kedua. Apa yang membedakan 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua? Apa yang membedakannya? Niatnya. Yang ini niatnya sunnah fajar, yang ini subuh. Ini subuh. Ya. Baik. Puasa nazar, puasa qadha, kemudian puasa sunnah, sama tidak bentuknya? Sama. Antum mau puasa wajib ataupun puasa sunnah sama. Sama-sama tidak boleh makan dari subuh sampai tenggelam matahari, tidak boleh minum, tidak boleh mendekat berhubungan badan dengan istri. Sama bentuknya. Tapi apa yang membedakan ini nazar, ini qadha, ini sunnah? Apa yang membedakannya? Niat. Niat. Ya. Nah, ini dia 2 fungsi niat para jemaah sekalian. 2 fungsi niat menurut ulama fikih. Yang pertama adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, untuk membedakan ibadah dengan yang bukan ibadah. Sedangkan yang kedua untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ada satu pembahasan lagi terkait dengan masalah ini. Kalau antum masih ingat kaidah kita, niat adalah syarat untuk seluruh amalan. Dengan niat sah atau tidaknya sebuah amalan. Ulama mengatakan syariat kita itu ada 2. Yang pertama perintah, ya, perintah. Yang kedua apa? Larangan. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Yang membutuhkan niat supaya dia sah adalah perintah. Yang membutuhkan niat supaya sah itu perintah. Adapun larangan itu tidak butuh niat supaya dia sah. Ada orang melakukan riba, kemudian kita katakan berhentilah antum dari riba. Saya belum ada niat makanya ini. Ya. Nanti saya khawatir tidak ada manfaatnya saya berhenti. Kenapa? Saya belum ada niat. Tidak dibutuhkan niat kita saat itu, tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena ini meninggalkan larangan. Yang butuh niat supaya sah itu adalah perintah. Salat zuhur supaya dia sah harus ada niat. Salat asar supaya dia sah harus ada niat. Puasa supaya dia sah harus ada niat. Itu semuanya perintah. Perintah. Adapun terkait dengan larangan, begitu pula melepaskan tanggung jawab, maka itu tidak butuh niat supaya dia sah, tidak butuh niat. Ya. Larangan dan melepaskan tanggung jawab. Mana contohnya tanggung jawab? Misalkan bayar hutang. Dia berhutang sama temannya, ditagih. Mana bayar hutang antum? Makanya saya belum ada niat ini. Yang saya butuh uang saya, bukan niat antum. Saya butuh uang saya, bukan niat antum. Baik. Jadi larangan dan lepas tanggung jawab itu tidak butuh niat supaya dia sah. Tidak butuh niat supaya dia sah. Yang butuh niat supaya sah itu perintah. Ya, jelas antum ini? Tetapi ada tetapinya. Larangan meskipun dia tidak butuh niat supaya dia sah, tetapi dia butuh niat supaya berpahala. Dia butuh niat supaya berpahala. Ya. Kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dia meninggalkan yang haram itu karena Allah, maka berpahala dia meninggalkan yang haram itu. Berpahala. Makanya antum pernah mendengar hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa itu. Mereka terjebak di dalam goa, batu besar menutup pintu goa, kemudian mereka dorong, batunya terlalu besar, tidak kuat untuk mereka dorong.
Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, innahu lan yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal saleh kita yang paling ikhlas. Salah satunya jemaah sekalian, apa yang dia sebut dalam doanya? Dia menyebut, ya Allah, dulu saya punya seorang misan, sepupu perempuan. Dan sepupu perempuan itu, saya itu sangat cantik sekali, saya tertarik kepada dia. Dan saking tertariknya saya sering mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi dia tidak mau. Berbuat zina tapi dia tidak mau. Sampai akhirnya sepupu perempuan saya itu dia terhimpit oleh masalah ekonomi. Ya. Akhirnya dia pun terpaksa datang kepada saya minta pinjaman. Saya katakan, saya akan berikan kepadamu pinjaman dengan syarat engkau berikan, mohon maaf, tubuhmu kepadaku. Berzina. Terpaksa sepupu saya itu akhirnya dia pun ya mau untuk berzina dengan saya. Dalam hadis itu dikatakan, ya Allah, ketika saya sudah berada di posisi seperti seorang suami di atas istrinya, tiba-tiba sepupu saya itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Jangan engkau rusak atau pecahkan cincin ini kecuali dengan haknya. Maka ya Allah, langsung tubuh saya bergetar, ya Allah. Lalu saya pun meninggalkan sepupu saya, dan uang yang saya berikan itu saya niatkan sedekah. Itu semuanya dihitung pahala oleh Allah sehingga batu itu pun bergeser. Ya. Jadi meninggalkan larangan itu supaya dia sah tidak butuh niat, tetapi supaya dia berpahala dia butuh niat. Niatnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di samping itu juga para jemaah sekalian, di antara syarat untuk bisa istiqomah itu adalah niat yang ikhlas. Orang kalau ingin istiqomah meninggalkan larangan, maka dia niatkan meninggalkan larangan itu karena Allah. Tetapi kalau niat yang lain, dia akan balik lagi melakukan larangan itu. Ya. Baik. Dia akan balik lagi. Ya. Seseorang misalkan nas'alullah salamata wal afiyah, sering dia melakukan judi misalkan. Tiba-tiba dia berhenti karena habis uang. Nah, saya tidak mau lagi katanya. Kenapa? Saya habis sudah duit saya ini. Kemungkinan besar nanti kalau dia sudah punya uang dia akan balik lagi. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Tetapi kalau niatnya berhenti judi karena Allah, dia ada uang ataupun tidak ada uang, dia tidak akan kembali melakukannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, maka lillahi dama wattasal. Semua yang diniatkan karena Allah maka dia akan terus menerus. Wa ma kana li ghairillah in qata'a wan fasal. Adapun yang bukan karena Allah maka hanya masalah waktu sehingga dia akan terputus. Tunggu saja dia akan terputus lagi. Ya. Nah, ini dia terkait dengan masalah niat ini para jemaah sekalian. Jadi kaidah kita sekali lagi kesimpulannya, niat adalah syarat dari amalan. Dengan niat sah atau tidaknya suatu amalan. Tetapi yang dimaksud dengan amalan di sini adalah perintah, itu yang membutuhkan niat supaya sah. Adapun larangan atau lepas tanggung jawab, maka dia tidak butuh niat untuk sah, tetapi butuh niat untuk berpahala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini dia episode yang sampaikan, yang indah, maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Di sini ada satu pertanyaan. Disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sahnya suatu perbuatan tergantung dari niatnya. Saat kita pergi pada suatu tempat harus dilandasi dengan niat. Tapi sebaliknya ketika pergi di suatu tempat tapi tidak dilandasi dengan niat, berarti berakhir dengan kekecewaan. Pertanyaannya, ketika kita datang ke tempat maksiat tapi batal kita lakukan, apakah termasuk salah atau dosa? Baik. Sudah datang ke tempat maksiat tetapi pada akhirnya batal. Apakah dia salah ataukah berdosa ataukah bagaimana? Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, riwayat